Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Saya Sri Winarsi, CGP dari SMP Negeri 25 Takengon. Saya Liza Yartina, CGP dari SMP Negeri 25 Takengon. Saya Konisi, CGP dari SD Negeri 3 Japang Jagat. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi konseptual supervisi untuk akademik. Kami akan berperan bergantian menjadi observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Ibu Sri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sri. Ya Ibu, ada apa nih Bu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu nih. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Sri, saya udah nggak enak ini di pikiran saya, udah nggak enak hati ya Bu Sri ya. Akhir-akhir ini saya kayaknya ada kendala nih Bu Sri terkait dengan kedisiplinan saya Bu Sri. Ya Bu, baik Ibu. Kan waktu kita di sini cuma sedikit nih Bu kan. Kira-kira nanti apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Iya Bu Sri, saya kepengennya setelah ngobrol-ngobrol ini saya bisa meningkatkan kembali kedisiplinan saya Bu Sri ya. Karena di sekolah saya itu jam 7.30 sudah mulai sapa pagi, tapi saya akhir-akhir ini itu nggak bisa datang hadir ke sekolah tepat waktu. Oh gitu, jadi akar masalahnya itu adalah Ibu nggak bisa hadir tepat waktu gitu Bu ya? Iya Bu Sri. Nah jadi gini Bu, kira-kira apa sih yang membuat Ibu masih tetap bertahan dalam posisi ini sekarang ini? Iya Bu Sri, saya juga ini kan jadi beban tersendiri untuk saya ya Bu Sri ya. Dimana kita seharusnya kan bisa disiplin tepat waktu sebagaimana tata tertib di sekolah ini, dimana jam 7.30 itu sudah mulai sapa pagi. Namun akhir-akhir ini saya mengalami kendala Bu Sri ya, dimana beban tugas saya yang begitu banyak yang membuat saya keteteran sehingga kadang-kadang saya sering datang terlambat ke sekolah nih Bu Sri. Oke Bu, memang apalagi kita seorang perempuan ya Bu ya, jadi seringkali kita terlambat datang ke sekolah. Iya. Nah kira-kira nih Bu, kalau direntangkan dalam skala posisi Ibu nih ada di nomor berapa kalau dari 1 sampai 10? Kalau direntangkan, kalau tingkat kedisiplinan saya sekarang ini Bu Sri kayaknya ada di angka 5 Bu Sri ya, karena memang betul saya bilang akhir-akhir ini begitu banyak aktivitas kegiatan yang saya lakukan yang membuat saya terlambat sampai ke sekolah Bu Sri. Iya, berarti masih di rentang 5 tadi Bu ya, berarti harus kita sebagai guru, namanya kita juga contoh bagi anak-anak kita. Kita harus tingkatkan lagi berarti disiplin kita nih Bu ya. Nah jadi pasti kita seorang guru itu kan mempunyai kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah kira-kira apa nih kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan Ibu supaya agar disiplin lagi nih? Iya nih Bu Sri, kayaknya saya harus mengingat kembali lagi ya tentang keyakinan diri. Tugas saya sebagai pendidik ya, saya sebagai contoh teladan untuk murid-murid saya. Kalau saya sering sekali seperti ini, apa yang dilihat oleh murid saya nanti jadi contoh buruk ya untuk mereka. Nah makanya saya ingin gimana sih caranya saya bisa meningkatkan kedisiplinan saya sekarang ini Bu Sri. Iya. Nah pastinya Bu, kita dalam menjalankan tugas kita, apalagi kedisiplinan kita, ini namanya kan kita manusia biasa, terkadang ada nanti hambatan, entah halangan apa. Ada nggak kira-kira nanti di perjalanan itu gangguan atau hambatan yang bakal menghalangi Ibu gitu dalam menjalankan tujuan, mencapai tujuan Ibu ini kira-kira? Iya nih Bu Sri ya, jadi ada beberapa kendala nih Bu Sri ya yang membuat saya tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah, dimana saya harus mengurus rumah dulu, mengurus anak dulu, mereka berangkat sekolah dulu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus saya siapkan di pagi itu yang membuat saya kadang-kadang sehingga saya jadi terlambat untuk bisa datang ke sekolah karena itu tadi mengurus mereka dulu.
gitu Bu. Iya, karena memang bagi kita seorang ibu itu keluarga nomor satu Bu ya. Iya. Nah, tapi kita pun juga tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, betul ya kan Bu kan? Iya. Nah, jadi di sini kan pasti ibu mempunyai tujuan, rencana untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa saja rencana ibu untuk mencapai tujuan ibu biar bisa disiplin ke sekolah? Iya Bu Sri, mungkin saya ini Bu ya, menetapkan skala prioritas. Ya, saya tetapkan skala prioritas mana yang harus saya kerjakan. Mungkin seperti beres-beres ini kadang bisa saya kerjakan malam atau kemarin-kemarinnya, sehingga di pagi itu saya tidak lagi sibuk untuk ini nyiapin ini nyiapin ini, jadi bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian juga selain prioritas tadi, saya harus kayaknya memanage waktu ya, waktu sama memanage diri dengan baik ini. Betul sekali. Kalau enggak pasti ya bakalan terulang lagi, saya bakalan terlambat datang ke sekolah setiap hari kalau saya nggak bisa memanage waktu dengan baik dan juga menentukan skala prioritas tadi. Ya, jadi dari rencana-rencana yang udah Ibu Liza sampaikan nih, kira-kira apa sih yang menjadi prioritas utamanya? Ada nggak rencana yang menjadikan Ibu sebagai prioritas utama yang akan Ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Iya, kayaknya nih Bu Sri ya, saya harus pandai memanage waktu dan menentukan skala prioritas nih Bu ya. Jadi kalau misalkan saya harus tahu nih mana yang harus didahulukan, seperti kata Ibu tadi, kita sebagai guru, kita adalah sebagai teladan. Jadi kita harus bisa menunjukkan yang terbaik untuk peserta didik kita ya Bu ya. Jadi saya kayaknya menetapkan yang skala prioritas tadi. Jadi yang bisa saya kerjakan dulu saya kerjakan, nggak menunda-nunda gitu, sehingga saya bisa memanage waktu dengan sangat baik. Benar sekali ya Bu, saya juga setuju nih dengan apa yang Ibu Liza sampaikan, bahwa untuk memanage waktu nih yang pertama kali yang mau kita lakukan ya Bu ya. Nah, jadi untuk mengukur nih Bu, untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi Ibu nih, kira-kira apa nih yang bisa diukur dari bahwa menyatakan tujuan Ibu atau rencana aksi Ibu nih dikatakan dapat berhasil gitu? Ukuran keberhasilannya saya rasa kalau saya bisa hadir ke sekolah tepat waktu ya Bu ya, minimal sebelum sapa pagi dimulai saya sudah ada di sekolah Bu ya, gitu. Saya rasa itu ukuran keberhasilannya Bu. Kemudian di rumah juga saya bisa handle dengan baik, ke sekolah saya bisa hadir tepat waktu minimal sebelum sapa pagi. Saya rasa itulah ukuran keberhasilan saya. Kalau saya itu saya sudah bisa meningkatkan kedisiplinan saya kayaknya. Iya, benar sekali Bu ya. Nah, jadi selain untuk ukuran keberhasilan, di sini pastinya kan ada komitmen ya Bu ya. Nah, kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini apa nih? Komitmen saya Bu ya, terhadap rencana aksi ini, ya komitmen saya itu tadi Bu ya, saya akan memanage waktu dengan baik, coba mempersiapkannya sebaik mungkin ya Bu ya, dan juga menentukan skala prioritas mana yang penting. Kemudian saya akan mengelola waktu tadi, jadi yang disempatkan dikerjakan. Mungkin saya juga ini Bu butuh bantuan juga ini, nanti saya coba akan komunikasikan dengan keluarga di rumah, dengan suami, dengan anak-anak. Kebetulan anak sudah besar, saya rasa mereka sudah bisa memahami kalau kita ajak berbicara kayak gitu. Mungkin komunikasi dengan suami mungkin juga akan saya lakukan untuk bisa menjaga komitmen tadi supaya saya bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, luar biasa sekali Bu ya komitmen yang ingin Ibu Liza buat. Nah, tadi kan katanya juga membutuhkan bantuan suami. Nah, kita kan bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah nih Bu kan. Kira-kira siapa sih yang bisa mendukung atau membantu Ibu untuk terus menjalankan komitmen ini, baik yang di rumah tadi ada suami, kira-kira kalau di sekolah ada nggak yang membutuhkan, yang Ibu butuhkan sebagai pembantu untuk mendukung komitmen Ibu? Mungkin rekan sejawat Bu ya, karena kita kalau sama rekan sejawat enak ngobrol-ngobrol, bisa nanti diingatkan saya untuk ayo selesaikan yang ini, untuk bisa mengingatkan saya supaya bisa mengelola ataupun memanage waktu dengan baik. Ya, keren sekali Bu ya. Saya yakin nanti pasti
Ibu Liza bisa melakukannya dengan baik, kemudian bisa menjaga hari-hari sekolah ibu dengan baik, dengan disiplin lagi, sehingga ibu lebih merasa nyaman di sekolah gitu Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari hasil sesi coaching hari ini, bagaimana perasaan Ibu Liza saat ini? Ya, saya lega Bu ya, akhirnya saya jadi ada semangat lagi, ada motivasi lagi untuk bisa meningkatkan kedisiplinan saya dengan saya bisa hadir ke sekolah, dengan dibantu sama keluarga terdekat di rumah, juga diingatkan oleh rekan-rekan saya di sekolah, sehingga saya bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Oke Bu Liza, semoga masalah Ibu segera bisa terselesaikan Bu ya, dan kita bisa mendapatkan suasana hati dengan tenang, sehingga disiplin pun akan muncul dari diri kita. Nah, berhubung nih Bu, bel pun sudah bunyi, nah marilah kita sama-sama sekelas lagi biar kita disiplin. Iya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktu Ibu sudah berdiskusi dengan saya. Semoga Ibu menjadi guru terhebat nantinya. Iya, terima kasih banyak Bu Sri. Sama-sama Ibu. Baik Iya. Ibu, kalau gitu saya pun izin dulu mau masuk ke kelas lagi. Iya. Oke, assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Bu Sri. Terima kasih banyak Ibu Sri. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Sri Winarsi. Iya, selamat siang Ibu Kondisi. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan praktik coaching tadi? Alhamdulillah sudah lega Bu. Lega Bu ya? Iya. Baik Bu, di sini sesuai seperti apa yang saya sampaikan ke Ibu tadi. Setelah Ibu melaksanakan praktik coaching, tentu saya masih ada beberapa pertanyaan lagi pasca supervisi tadi Bu ya? Iya benar. Baik Bu, yang pertama Bu, bagaimana kira-kira Ibu menilai performa Ibu tadi ketika Ibu melaksanakan praktik coaching tadi Bu? Iya, setelah saya melakukan coaching dengan coach saya tadi Bu ya, saya menilai performa diri saya bahwa saya itu sudah menerapkan alur tirta secara runtun Bu ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, dan sampai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya Bu ya. Ya. Kemudian bagaimana tuh kira-kira penilaian Ibu tentang si coaching tadi? Alhamdulillah si coaching sudah bisa mendapatkan solusi atas dirinya apa yang dibuat masalahnya, kemudian juga beliau sangat terbuka dan welcome kepada saya. Iya benar sekali, saya menyaksikannya juga Bu ya, ada keterbukaan, ada kenyamanan dan situasi yang rileks sehingga coach ini mampu menyampaikan masalahnya dengan tidak ada beban Bu ya. Iya, Baik, benar sekali Bu. Baik Bu Sri Winarsi, izinkan saya menyampaikan penilaian saya terhadap coaching Ibu tadi selaku coach Bu ya. Iya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, praktik coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Benar sekali seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Sudah ada identifikasi, kemudian tanggung jawabnya sampai di rencana aksi juga, semuanya itu sudah nampak Bu. Dan ini di luar ekspektasi, ini luar biasa sekali. Percakapan itu mengalir begitu saja Bu ya. Tidak ada beban, tidak ada beban. Baik Ibu sebagai coach mampu menggali, mampu memancing sehingga si coach ini merasa nyaman untuk menyampaikan masalahnya tanpa ada beban, sehingga dia juga bisa mengeluarkan atau menyampaikan ide-ide atau strategi apa yang dia harus lakukan dari masalahnya tersebut. Sehingga pada intinya coach ini mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu luar biasa sekali bagi saya. Bagaimana menurut Ibu tentang penilaian saya ini? Ya, alhamdulillah juga saya merasa sangat senang atas penilaian Ibu, karena memang saya juga berusaha semaksimal mungkin saya menjadi seorang coach dalam coaching tadi, supaya apa? Supaya kita itu bisa menggali potensi dari coaching kita gitu, dalam mencari solusi permasalahannya gitu Bu. Benar sekali Bu. Baik Bu, nah kira-kira kedepannya nih Bu, dari hasil praktik coaching Ibu pada hari ini, apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya nih Bu? Ya, yang pastinya saya harus terus berlatih nih Bu ya, berlatih untuk menjadi coaching, karena apa? Coaching itu kan walaupun dia mengalir, tapi kan kita harus terbiasa coaching, baik itu dengan rekan sejawat atau dengan murid kita. Kemudian selain itu juga saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya kita itu dapat menggali potensi yang ada di coaching kita gitu Bu. Benar sekali. Ibu sudah memposisikan Ibu sebagai coach yang benar-benar
membuat coaching ini merasa nyaman Bu ya. Itu memang harus kita. Nanti Ibu itu bisa diimplementasikan ke teman-teman yang lain Bu, ya kan di lingkungan sekolah Ibu. Baik Bu, kita sudah sampai di sesi akhir ini Bu ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena saya juga ada kegiatan yang lain Bu. Saya doakan semoga Ibu bisa nanti terus mengembangkan praktik coaching ini di lingkungan sekolah Ibu dan rekan sejawat tentunya Bu ya. Selamat Ibu, terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.